Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, kalian udah lihat di judul dan di thumbnail gue, yes, gue mau ngomongin iklan-iklan di internet. Hold on, ini bukan buat lucu-lucuan reaction videos, this is not a reaction videos, y'all. Gue bukan ngamuk, I'm just shook. Everybody and their mama knows kalau misalnya tuh di internet banyak banget ya ngejualin barang-barang atau ngiklanin sesuatu yang aneh-aneh. Bukan pil buat memperpanjang suatu organ, bukan. Aneh-anehnya tuh bikin lo jadi ngeri gitu kan ya. It's like, is this for real? Ini beneran nyata atau cuma bercandaan sih? Nah, you know what? Let's just get into it. Kita langsung aja ke nomor 1, yaitu adalah iklan rumah. Bukan rumah sih. Iya, dengerin aja dulu. Oke, so iklan yang pertama ini dia nge-publish atau sebarin iklannya itu di Craigslist. First of all, gue ngasih tahu dulu sebelum masuk lebih dalam. Craigslist itu memang banyak yang aneh-aneh lah ya. And I don't recommend you untuk percaya sama website itu, oke? Jadi ini tujuan iklannya itu bukan buat ngejual rumahnya atau nyewain satu rumahnya, enggak. Dia ini membuka sewaan satu kamar dalam rumah tersebut. Di captionnya, aduh harusnya gue translate dulu ke Indonesia. I'ma translate right now. Gue adalah cowok yang berumur 35 tahun dan gue ini lagi menyewakan satu kamar dari 4 kamar tidur di dalam rumah ini. Ini adalah rumah family tetapi gue hanya hidup sendiri di sini. Dan secara bersamaan gue juga lagi mencari roommate. Roommate itu adalah ya temen satu rumah gitulah ya. 2 kamar tidur yang lainnya sekarang lagi gue pakai sebagai gudang. Tetapi itu akan gue pertimbangkan lagi kalau misalkan lu membutuhkan ruangan yang lebih banyak. Jadinya gue bisa memberikan lo satu ruangan cadangan untuk buat lu juga. Jadi nanti gue bersihin lah gudang gue. Dan ini rumah hanya 1 mile dari Willow Grove Park Mall. Oh ya gue lupa. Ini rumahnya terletak di Willow Grove, Pennsylvania. Oke? Dan dia nyewain ini untuk $900. Pas lagi gue mencari this comment section, $900 tuh mahal banget loh gengs. Let's just say itu kayak 12 juta per bulan. That's stupid, right? Tapi secara bersamaan itu Pennsylvania dan di Willow Grove, kata orang-orang di sana memang lumayan affordable lah. 12 juta per bulan dan lo jadi roommate doang, bukan satu rumah. Anyways, ya udahlah, di situ lo bisa lihat kalau misalnya walaupun bareng-bareng kan roommate ya, dia cuma nyewain satu kamar, lo bisa pakai dapurnya, habis itu ruang makannya, ruang TV, ada washer dryer, bisa laundry di sana. Ya it's normal, right? Lo bisa lihat juga fotonya itu yang di atasnya kamar tidurnya seperti apa, ya normal-normal aja toh. Nah, tapi di bawah ada caps lock jebol nih. Sorry, no pets, gak boleh ada binatang dan no smokers. Kalau misalnya lo perokok, lo nggak bisa masuk ke rumah itu, oke? So, yeah, and then di bawahnya itu per month no lease required. Maksudnya itu secara gampangnya lo nggak perlu ribet untuk ngenyewa kamar di situ, nggak perlu ke bank ini itu, nggak perlu ada jaminan bla 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 atau kayak kredit card yang otomatis, nggak ada. Jadi lo bayar langsung aja di muka dia $900 per bulan. And apparently ada yang tertarik untuk nyewa kamar di situ, yaitu adalah cowok yang berumur 25 tahun, namanya adalah James. Dan kejadiannya itu pada bulan Juni tahun 2019 kemarin. So, jadi ini nggak lama banget lah ya. Nah, si James ini tuh memang pengen buru-buru keluar dari rumah orang tuanya, dia pengen hidup sendiri. Jadinya dia ya udah deh, untuk permulaan gua mau nyewa kamar aja. Belum mau beli rumah maupun beli apartemen. Ya udah. Akhirnya si James ini kontak lah si yang punya rumah itu, dan ya udahlah si James punya janji sama si orangnya itu, mereka ketemuan di rumahnya dan memang fotonya dan aslinya itu sama, jadi nggak ada bohong-bohongan. Dan yang ternyata yang si punya itu kan ngakunya dia umur 35 tahun. Pas lagi ketemu, oh dia udah lumayan tua, maksudnya ya mau umur 50-an lah. Dan yang punya rumah itu ngakunya sih, dia bilang namanya Todd. Walaupun sampai sekarang si James gak tahu ya nama aslinya siapa. Mereka ngobrol, dikasih tahu bentuk rumahnya kayak gimana, dan si Todd juga ngasih tahu aturan-aturannya kalau mau jadi roommate-nya dia dan tinggal di rumah itu. What the hell is going on? Dimana semua aturannya itu masuk akal, namun ada satu aturannya dari Todd yang bikin James jadi, apaan sih itu aturan? Si Todd bilang ke James kalau James itu harus tidur sebelum jam 12 malam. Nggak boleh keluar kamar, nggak boleh ada suara, mesti tidur.
It's really weird. Terserah kita kan ya. Yang penting kan kita udah nyewa kamar, ya udah, dan gue nggak bakal ganggu lo. Tapi si Todd bersikeras ke James kalau dia harus tidur sebelum jam 12 malam dan nggak boleh keluar kamar. Well, si James mikirnya ya udahlah, orang gue juga kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya kan. Dimana dia juga mesti bangun pagi dan tidurnya juga mesti lebih cepet. Ya si James mikirnya ya udahlah, iyain aja deh. Orang gue juga tidurnya sebelum jam 12. Seminggu kemudian si James pindah, dan pindahnya itu gak ribet banget. Orang semuanya udah ke furnish, tempat tidur udah ada, anduk and the gang udah ada. Tinggal masuk aja lah. Oh my god. Lampu gue selalu mati deh anjing. Oke, continue. Ya udahlah, si James pindah, mereka tinggal di sana, di mana si James bilang kalau si Todd kesehariannya tuh cuma kayak nonton TV di ruang tamu. Terus kalau misalnya ketemu James ya mereka kayak ada small conversation gitulah ya. Hidupnya tuh normal-normal aja, dan si James pada suatu hari ya kan yang namanya aus tengah malam kan nggak ada yang bisa kontrol kan nih, like damn, like I'm thirsty. Si James gak ngeliat jamnya. Dia gak tahu itu udah jam 12 pagi atau enggak, atau belum, he didn't know. Intinya dia turunlah ke bawah untuk ngambil air di dapur. Oke. Pas lagi dia ngisi air tuh ya kan, si James menyadari kok ini karpet di dapur kok banyak bercak merah ya. And by the way, gue lupa tadi bilang kalau misalnya seluruh rumahnya Todd ini tuh gak ada ubin, gak ada keramik, gak ada kayu, seluruh rumahnya itu pakai karpet, termasuk dapurnya. Itu kondisinya gelap, lampu udah dimatiin, si James jadi cuma ngambil air dan cuma ngeliatin ada bercak-bercak merah hitam gitulah. Si James kepo kan, dan akhirnya dia ngikutin jejak bercak-bercak merah itulah. Dan ternyata bercak itu menuju ke pintu, pas lagi dibuka pintu itu menuju ke basement, turun ke bawah. Di tangga basementnya pun itu pakai karpet, bukan kayu. Dan di tangganya itu bercak merahnya tambah banyak. Lalu di belakangnya James ada suaranya Todd. Kok kamu belum tidur? Ngeri banget anjir. Si James sih masih nyambungin nyawa, maksudnya dia juga masih ngeproses gitu loh, ini apaan sih. Terus si James ngasih lihat gelasnya, ini gue mau ambil minuman, terus ya gue apaan nih. Lalu Todd bilang, udah kamu tidur sana, balik ke atas, ini cuma tumpahan wine, tenang aja. Cuma tumpahan wine. It's possible, mungkin dia pengen mabuk-mabukan di basement. Oke. James masuk lagi ke kamarnya. Tetapi pada waktu yang bersamaan James tahu kalau itu tuh there's something wrong. Like ini pasti ada sesuatu nih. Dimana dia nggak bisa tidur lagi, hatinya tuh berdebar-debar. Lo bisa bayangin nggak sih jadi James kayak apa? Akhirnya pada esok harinya si James ini pulang dari kantor lebih cepet. Dan pas lagi dia pulang ternyata si Todd itu lagi nggak ada di rumah. Dimana si James ini kan masih kepo ya. Dia bukan ke basement tapi dia malah ke kamar Todd. Ya udah pasti itu dikunci lah, bener aja dikunci. Namun si James sih pakai kayak pinset gitu lah ya, ngeceklek-ceklekin kunci kamarnya. Pintu kamarnya. Dan boom, kebuka deh tuh. Di dalam kamar Todd gak ada apa-apa. Ya maksudnya gak ada yang mencurigakan. Tetapi kenapa ada 2 bajunya James beserta celana dalamnya James ada di kamar dia? It's so weird, aneh banget gak sih? Udahlah kemarin dia nemuin bercak-bercak merah, terus di dalam kamarnya Todd ada bajunya si James, langsung dia bawa barang-barangnya dia, tutup pintunya, dikunciin lagi, naik ke atas, dia langsung packing karena besoknya dia mau kabur anjir. And if you ask me, kenapa gak kabur hari itu juga? The thing is, ketika si James selesai masuk kamarnya Todd, mobilnya Todd datang. Ngeri banget anjir. Jadi udah nggak ada waktu untuk kabur or something like that. Ya udah deh, mau nggak mau pada malam itu juga si James mesti nginep lagi. Maksudnya mesti tinggal di situ lagi. Dia nggak bisa namanya tidur, jadi cuma pura-pura tidur doang. Lalu pada jam 1 pagi si Todd ini tiba-tiba ngebuka kamarnya James. James pura-pura tidur, terus kayak matanya dibuka dikit gitu. Oh anjing, itu si Todd. Mau tahu nggak, si Todd itu bilang, gue tahu kalau lu tadi masuk ke kamar gue. Kan gue udah bilang, jangan pernah masuk kamar gue. Dan kalau gue find out lu juga masuk ke dalam basement gue, itu akan menjadi masalah yang sangat amat besar. Terus langsung di-down.
pintunya langsung digebrak gitulah. Si James anjing debar-debar jantungnya di. Pada esok harinya, nggak nunggu jam 9 pagi pas lagi dia mau kerja. Jam 6 pagi, si Todd masih tidur. James cabut, anjir, kabur sekabur-kaburnya. Dan dia ngeblok nomornya si Todd ini. Kan si James ini balik ke rumah orang tuanya, dia menceritakan semuanya ke orang tuanya. Besoknya banget nih setelah dia kabur dari rumahnya Todd, kan si Todd udah diblok kan nomornya sama si James. James menerima sebuah voice record di HP-nya, tetapi dari nomor yang unknown, yang tidak diketahui. And by the way, ini ada voice recordnya, lo dengerin aja deh. Sekarang gue tanya siapa lagi itu selain Todd. Dan si James sampai sekarang nggak pernah yang namanya kayak nelpon polisi or something like that. Dia cuma kayak menyebarkan pengalamannya ini di forum orang-orang Pennsylvania untuk ngasih tahu ke orang-orang yang mau pindah atau mencari roommate, mencari kamar, jangan ke rumahnya si Todd ini. What's crazy about it is, walaupun udah disebar nih tentang kejadiannya si James, si Todd ini masih ngiklanin kamarnya sampai sekarang ini. So, next. Oke, yang kedua ini bukan di Craigslist, tapi ini langsung frontal. Alright, kejadiannya ini pada 9 Maret tahun 2001. Ini kontennya lumayan kayak dark web, tapi dia ini nyebarin iklannya bukan di dark web sama sekali. Benar-benar lo bisa cari di Internet Explorer sama di Google Chrome. Tetapi karena ini way back then pada tahun 2001, Adaude tadi gue juga nyari sih udah nggak ada ya forum websitenya. Jadi pada tahun 2001 itu dulu ada website, sebuah forum, di mana itu forum buat orang-orang kanibal. Gue taruh subtitle di sini. Gue nggak mau jelas-jelas banget, cause you know YouTube. So, nama website itu adalah Cafe, di mana di situ lo bisa menemukan banyak member-membernya yang gemar banget untuk nge-cut orang-orang. Dan di website forum itulah ada salah satu membernya yang cukup terkenal di dunia kriminologi. Namanya adalah Armin. Ya sama kayak yang di Attack on Titan. And nope, ini bukan nama samaran. Lo bisa cari di Google sendiri. Cuma gue nggak mau aja ngasih tahu nama lengkapnya. Jadi gue taruh di comment section nama lengkapnya siapa biar lo bisa cari. So, Armin ini adalah salah satu member di forum tersebut. Namun dia juga menyebarkan iklannya sendiri, di mana dia mencari orang untuk menjadi makanannya. Nih gue kasih lihat posternya sebentar. Ya udah hilang lagi. Lo bisa screenshot, gue nggak mau pasang lama-lama. Tulisannya di sana adalah disebar oleh Frankie. Jadi si Armin ini pakai nama samarannya yaitu Frankie. Lebih tepatnya pada tanggal 22 Februari tahun 2002. Apakah kalian umurnya itu di antara 18 tahun sampai 25 tahun dan normal dan sehat? Apakah lu mempunyai desire atau kemauan untuk mengakhiri? Tapi kalau lu mau lebih asik, hubungin gua yuk. Posternya gini banget yang ngeri. Gua bakal dan gua akan menggunakan menjadi steak atau schnitzel. Kalau kalian tertarik, tolong daftar, kasih tahu umur lo, tinggi dan berat badan lo, dan kalau bisa pakai foto ya. Itu iklannya. Like I say, everybody and their mama kalau normal pasti cabut lah. Like, who the hell wants it? Namun yang kita kira ya, pasti kan orang-orang bakal kabur. Ternyata enggak. Ada satu pria yang umurnya itu yang berumur 43 tahun dengan namanya Brandish. Dan si Brandish ini tertarik sama apa yang ditawarkan oleh Frankie atau yang bisa kita kenal Armin ini. Dan mereka akhirnya ketemuan. Mereka janjian ketemuan, Brandish ini dimakan. Seminggu setelah pertemuannya Brandish dan si Armin ini, Armin ditangkap. Dan yes, sebenarnya ini lumayan panjang tentang kasus si Armin ini dengan kegiatan
ismenya, cuma gue bakal bikin di video selanjutnya ya, biar lebih rinci. Intinya dia ditangkep, dan yang kenal si Armin ini semuanya pada kaget, termasuk tetangga-tetangganya. Karena Armin ini bener-bener dikenal sebagai pria yang baik, yang ramah, bener-bener suka ngebantuin tetangganya, kayak potongin rambut, potongin rumput, ngebenerin alat-alat rumah tangga, dan sering diajak yang namanya makan bareng sama tetangga-tetangganya. Even his family, keluarganya sendiri gak pernah ngebayangin bahwa si Armin itu kayak begitu gitu loh. He was a truly kind man. I can't trust nobody. I can't trust nobody in here right now. Let me tell you some, okay? Memang gua nih ya YouTuber horror yang pemula ya, tapi this is my job. I am no detective, but I cannot trust nobody else anymore, bitch. Lama-lama gue bikin tato di sini, trust no one, anjas. Mak gue nonton, nggak mak, cuma bercanda mak, ade nggak punya tato mak. It's just, lo mesti hati-hati yang mukanya baik anjir. Malah yang mukanya serem, yang gotik, malahan hatinya baik, like me. Anyways, balik lagi ke kasusnya dia. Nah, selama trial, selama di masa pengadilan, si Armin itu nggak 100% salah. Nah, lo bingung kan? Kenapa nggak 100% salah? Karena si korbannya itu menyetujui apa yang akan mereka lakukan. Si Brandes ini bener-bener menyetujui gitu loh. That's about it. Gue nggak mau terlalu lebih dalam lagi tentang kasusnya ini, karena gue mau bikin videonya spesial buat dia ini. So I guess that's about it guys. I know ini videonya lebih pendek daripada yang sebelumnya. I'll be appreciated kalau lu ngasih tahu teman-teman lo tentang YouTube channel gua. Make this YouTube channel grow, y'all. And like and subscribe, of course. Follow your girl's Instagram for more updates. Last but not least, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Let's go, yo. Bagi kalian yang lagi mudik, yang going to your hometown, pulang kampung, I really hope you gonna get a good time there. Enjoy your time with your family. Apalagi opor and the gang. Gue gak sabar makan opor sih. It's been a while. Terakhir kali gue makan opor itu ya tahun lalu pas lagi lebaran. Gue udah ngebayangin opor. Well, I guess this is it, guys, and thank you. I love you guys.